Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang dana kas di bank. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dana kas di bank? Jadi, dana kas di bank atau cash in bank itu adalah dana kas perusahaan di bank yang meliputi seluruh rekening milik perusahaan yang dapat segera diuangkan sebagai alat pembayaran. Dana kas ini digunakan untuk membiayai pengeluaran perusahaan yang jumlahnya relatif besar. Contohnya seperti pembelian aset perusahaan, pembayaran sewa kantor, pembiayaan investasi perusahaan, serta pembiayaan gaji pegawai. Nah, dalam mengelola dana kas di bank, karyawan bagian keuangan harus melakukan rekonsiliasi setiap akhir bulan. Kenapa? Karena hal ini bertujuan untuk mencocokkan kesesuaian antara pencatatan perusahaan dan pencatatan di bank. Lanjut ke jenis-jenis rekening kas bank. Di sini ada 4 jenis rekening. Yang pertama adalah tabungan. Rekening tabungan ini adalah simpanan perusahaan yang dapat ditarik dengan ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati. Selanjutnya ada rekening giro. Rekening giro ini adalah simpanan perusahaan di bank yang dapat dicairkan dengan cara menerbitkan biljet giro, cek, atau pemindah bukuan. Dan yang ketiga ada cek perjalanan atau traveler check, yaitu cek yang dikeluarkan oleh suatu bank untuk melayani nasabah yang melakukan perjalanan jauh. Dan yang terakhir adalah cek kasir atau cashier check, yaitu cek yang dibuat dan ditandatangani oleh suatu bank serta dapat ditarik melalui bank itu sendiri. Nah, dari keempat ini rekening giro ini ada 2 macam, anak-anak. Jadi, rekening giro ini ada yang namanya biljet giro, ada yang namanya cek. Bedanya apa? Jadi bedanya kalau biljet giro ini surat perintah pemindah bukuan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening nasabah suatu bank ke rekening nasabah penerima yang namanya disebut dalam biljet giro. Jadi yang diterima ini tidak tunai tapi langsung dipindah bukukan ke rekening. Beda dengan cek. Kalau cek ini adalah surat perintah dari nasabah yang telah menandatangani cek kepada bank untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau pihak yang disebutkan di dalam cek tersebut atau pemegang cek itu. Lanjut ke mengenal produk-produk bank. Jadi, sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana, bank ini memiliki banyak produk. Antara lain ada produk simpanan, ada kredit, dan macam-macam. Utamanya adalah ada simpanan, ada kredit. Nah, yang pertama dulu tentang produk simpanan. Dalam produk simpanan itu yang pertama ada yang namanya tabungan ya. Salah satu fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan untuk menjalankan fungsi tersebut bank menciptakan produk dalam bentuk simpanan. Dengan kata lain, masyarakat memberikan sejumlah uang kepada bank dan sebagai gantinya bank memberikan imbal jasa berupa bunga. Nah, untuk produk tabungan ini ada beberapa macam, yaitu ada
tabungan konvensional, tabungan berjangka, tabungan haji, dan tabungan valuta asing. Kalau tabungan konvensional, ini adalah jenis tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu pada saat membuka rekening. Tabungan konvensional, nasabah akan diberikan buku tabungan atau kartu ATM. Nah, selain itu nasabah juga diberikan fasilitas e-banking seperti mobile banking, internet banking, dan SMS banking. Di samping segala kemudahan tersebut, nasabah akan dikenakan biaya administrasi bulanan yang besarnya bergantung pada kebijakan tiap bank. Yang kedua ada tabungan berjangka. Tabungan berjangka ini merupakan jenis tabungan yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu karena ada jangka waktu yang telah disepakati di awal pembukaan dan uang nasabah baru dapat diambil ketika telah mencapai jangka waktu yang disepakati. Nah, jangka waktu yang disepakati ini pada umumnya bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Tabungan berjangka ini menghasilkan imbal balik yang lebih besar daripada tabungan konvensional atau tabungan biasa. Nah, contohnya tabungan berjangka itu adalah deposito. Produk yang kedua adalah tabungan giro. Giro seperti tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Giro itu adalah simpanan yang penarikannya dilakukan menggunakan cek atau bilet giro. Tadi untuk cek dan bilet giro juga sudah dijelaskan di depan. Lalu produk yang ketiga adalah deposito. Nah, deposito ini adalah simpanan yang penarikannya dilakukan pada waktu yang ditentukan berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah. Jadi ada jangka waktu, tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Sekarang kita lanjutkan ke produk kredit. Nah, untuk produk kredit ini adalah fungsi penyaluran dana yang dilakukan oleh bank, dilakukan melalui pemberian pinjaman kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan nama kredit. Nah, kredit ini ada beberapa tujuan. Nah, ada tujuan kredit perbankan. Jadi tujuannya ada 3 tujuan, yaitu yang pertama mencari keuntungan, yang kedua membantu usaha nasabah, yang ketiga membantu pendanaan pemerintah. Sekarang kita bahas satu persatu. Tujuan mencari keuntungan. Nah, tujuan utama pemberian kredit adalah memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi. Nah, biaya ini dibebankan kepada nasabah dan keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank serta membesarkan usaha bank. Yang kedua, membantu usaha nasabah. Kredit perbankan berperan dalam membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun untuk modal kerja, sehingga pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Yang ketiga adalah membantu pendanaan pemerintah. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan semakin baik. Hal ini karena pemerintah mendapat kucuran dana dalam rangka meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor real. Fungsi kredit perbankan yang pertama adalah meningkatkan daya guna uang. Dengan adanya kredit, daya guna uang dapat meningkat. Jika disimpan di rumah, uang tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikan sebagai kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh
penerima kredit. Yang kedua, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini, uang yang diberikan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga dengan adanya kredit, suatu daerah yang kekurangan uang akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. Dan yang ketiga adalah sebagai alat stabilitas ekonomi. Adanya kredit akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga kredit dapat dikatakan merupakan alat stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir, meningkatkan pemerataan pendapatan. Semakin banyak kredit yang disalurkan, semakin baik karena dapat meningkatkan pendapatan. Sekarang kita lanjutkan ke jenis kredit perbankan. Jadi, jenis kredit perbankan ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama dibedakan berdasarkan kegunaannya, yaitu ada kredit investasi, yaitu kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha, membangun proyek baru atau rehabilitasi. Dan yang kedua adalah kredit modal kerja. Kredit modal kerja ini adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan produksi operasional suatu usaha. Contohnya, kredit modal kerja yang diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Sekarang kita lanjutkan jenis kredit perbankan berdasarkan jangka waktu. Ini dibagi menjadi 3 jenis ya. Ada kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Untuk kredit jangka pendek ini maksimal 1 tahun jatuh temponya. Lalu kredit jangka menengah ini antara 1 sampai 3 tahun, dan kredit jangka panjang ini waktunya lebih dari 3 tahun. Sekarang kita lanjutkan jenis kredit perbankan. Ada lagi dibedakan berdasarkan tujuan kredit. Berdasarkan tujuan kredit ini dibedakan menjadi 3. Ada kredit produktif, kredit konsumtif, kredit perdagangan. Kalau kredit produktif berarti ini kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha dan menghasilkan barang dan jasa. Contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang. Yang kedua, kredit konsumtif. Ini adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Contohnya seperti kredit perumahan, kredit beli mobil, kredit motor, dan kredit-kredit lainnya untuk barang-barang yang digunakan keperluan pribadi. Dan yang terakhir ada kredit perdagangan. Kalau kredit perdagangan ini diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya. Contohnya seperti membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang tersebut. Nah, kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah yang besar. Dan selanjutnya, jenis kredit perbankan berdasarkan sektor usaha. Ini ada banyak macamnya ya. Ada kredit untuk sektor pertanian, kredit untuk sektor pertambangan, kredit untuk sektor listrik, gas dan air, kredit untuk sektor perdagangan, kredit untuk pengangkutan, kredit untuk sektor jasa dunia usaha, kredit untuk sektor jasa sosial masyarakat, dan ada juga kredit untuk sektor-sektor lainnya. Dan yang terakhir ini kredit berdasarkan jaminan. Ada 2 macam
Ada kredit yang menggunakan jaminan, ada kredit yang tidak menggunakan jaminan. Bedanya apa? Kalau kredit yang tidak memakai jaminan atau unsecured loan, ini adalah kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik dari calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain. Yang kedua, ada kredit dengan memakai jaminan atau agunan atau secured loan. Ini adalah kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut bisa berupa barang berwujud, tidak berwujud, atau orang. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan, atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur. Selanjutnya kita bahas tentang jenis produk kredit. Di sini ada jenis-jenisnya adalah kartu kredit, ada kredit tanpa agunan. Kalau kartu kredit ini merupakan jenis kredit atau pinjaman bank yang pengajuannya paling mudah. Produk ini berbentuk kartu yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pada merchant tertentu, atau merchant itu kayak toko gitu loh, atau pusat perbelanjaan tertentu dengan pembayaran di kemudian hari. Artinya, pada saat melakukan transaksi, pemegang kartu kredit ini meminjam uang kepada bank dan jumlah uang tersebut harus dibayar kembali oleh pemegang kartu kredit pada jangka waktu, tingkat bunga, dan cicilan tertentu. Jadi kalau kita membeli dengan kartu kredit itu ya sama dengan kita beli kredit nyicil gitu. Lalu selanjutnya kredit tanpa agunan atau KTA. Kredit tanpa agunan ini hampir sama dengan kartu kredit. Bedanya kalau kartu kredit memberikan pinjaman atas pertimbangan survei dan profesi debitur, sedangkan KTA ini tidak mengharuskan debitur untuk menyiapkan suatu aset sebagai jaminan atas uang yang dipinjam. Dalam hal ini, bank hanya mengambil keputusan pemberian kredit berdasarkan riwayat kredit dari debitur secara pribadi. Akan tetapi, hal yang menjadi kekurangan KTA ini adalah tingginya bunga yang dibebankan kepada debitur. Jadi bunganya sangat tinggi. Kita lanjutkan ke kredit usaha rakyat atau KUR. Kredit usaha rakyat merupakan jenis pinjaman yang diberikan oleh bank khusus untuk debitur yang memiliki usaha. Syarat untuk mengajukan KUR adalah debitur memiliki usaha yang layak untuk dibiayai dan memiliki jaminan yang cukup untuk diagunkan oleh bank. Jenis jaminan yang dapat diagunkan untuk KUR ini beragam. Contohnya seperti sertifikat rumah, BPKB kendaraan bermotor, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kredit multiguna. Kredit multiguna merupakan penggabungan antara kredit usaha rakyat dan kredit lainnya. Kredit ini ditujukan untuk mendanai pembelian barang bergerak seperti mobil dan barang tidak bergerak seperti ruko. Jadi bisa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak. Syarat untuk mengajukan kredit multiguna ini sama seperti KUR, yaitu debitur harus memiliki jaminan yang cukup diagunkan oleh bank sehingga besarnya pinjaman yang diperoleh dapat ditentukan dan disesuaikan dengan jaminan yang digunakan. Lanjut, ada kredit investasi. Ini merupakan jenis pinjaman yang khusus diberikan kepada pelaku usaha untuk membiayai hal-hal
yang bersifat jangka panjang, seperti contohnya membeli toko. Oleh karena itu, plafon yang diberikan juga lebih besar dan jangka waktu yang diberikan lebih lama. Ini bisa sampai 10 tahun jangka waktunya. Untuk selanjutnya, kredit rekening koran. Kredit rekening koran juga merupakan jenis kredit yang membutuhkan jaminan. Hal yang membedakan kalau kredit rekening koran dengan kredit lainnya adalah debitur hanya diwajibkan membayar bunga yang dibebankan pada dana yang dipinjam. Sementara itu, pokok pinjaman akan dilunasi pada akhir masa pinjaman. Contohnya seperti ini. Kamu mengajukan pinjaman sebesar 300 juta kepada Bank BRI misalnya ya. Nah, uang tersebut sebesar 300 juta ini akan ditransfer oleh bank ke rekening kamu, rekening koran atau rekening giro. Jika kedepannya kamu hanya membutuhkan penarikan dana 100 juta saja, nah ini kamu hanya memiliki kewajiban membayar bunga dari 100 juta tersebut. Nah, pokok pinjaman dapat dilunasi di akhir masa pinjaman. Jadi sisa 200 juta ini tidak terpakai, tidak dikenakan beban bunga. Kamu hanya membayar bunga yang 100 juta saja. Nah, sekarang kita lanjutkan ke jasa perbankan lainnya. Di samping jasa penyimpanan dan penyaluran dana, bank juga menyediakan jenis produk jasa lain, yaitu sebagai berikut. Ini ada bank garansi. Bank garansi ini contohnya seperti ini ya. Ini adalah jaminan yang diberikan bank kepada nasabah untuk memenuhi suatu kewajiban. Apabila di kemudian hari pihak terjamin ternyata tidak memenuhi suatu kewajiban kepada pihak lain, ini sesuai perjanjian, maka ini bisa digunakan sebagai bukti atau jaminan gitu. Lalu selanjutnya ada letter of credit. Contohnya seperti ini. Letter of credit ini contohnya, yaitu jasa yang diberikan bank kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang di dalam negeri maupun arus barang ke luar negeri, atau ini biasanya digunakan untuk kegiatan ekspor dan impor. Lalu kita lanjutkan ke jasa penukaran valuta asing, bank note. Nah, yaitu uang, ini adalah valuta asing itu mata uang asing ya, yaitu uang kartal asing yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh bank di luar negeri. Seperti ini ada ini contoh berbagai macam mata uang asing. Jadi kalau di dunia perbankan itu ada dua macam kurs. Ada kurs jual, ada kurs beli. Lalu selanjutnya kiriman uang atau transfer. Kalau ini pasti kalian sudah sering mendengar ya. Ini pengiriman uang melalui bank atau pemindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain dengan berbagai tujuan. Uang yang dikirimkan dapat tiba di hari yang sama dan dapat dicairkan melalui pengiriman dengan sistem online. Biaya kirim sangat bergantung pada sarana dan jarak pengiriman. Lalu yang selanjutnya adalah clearing atau jasa penyelesaian penagihan cek atau biliet giro melalui bank. Nah, nasabah ini dapat menyetor beberapa macam cek atau biliet giro dari berbagai bank yang berada dalam satu wilayah clearing. Lanjutnya inkaso.
Kalau inkaso ini adalah jasa bank dalam melakukan amanat pihak ketiga dalam bentuk penagihan kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang ditunjuk oleh pihak pemberi amanat. Jadi bedanya clearing dan inkaso ini, kalau clearing ini dalam satu wilayah, kalau inkaso ini di luar wilayah clearing penagihannya. Lalu yang terakhir adalah safe deposit box. Nah, ini contohnya ya. Contohnya safe deposit box. Ini adalah layanan penyewaan kotak pengaman tempat menyimpan barang berharga milik nasabah. Jadi di bank itu ada layanan ini seperti ini, bentuknya kotak-kotak, ada nomornya. Nah, di sini untuk menyimpan barang-barang berharga apa saja milik nasabah. Nah, penyewa ini akan dikenakan biaya yang besarnya tergantung pada ukuran dan jangka waktu penyewaan. Biasanya yang disimpan dalam safe deposit box ini bisa dokumen-dokumen penting seperti sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, juga bisa untuk menyimpan emas, mutiara, berlian, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke melakukan pengisian formulir perbankan. Nah, pembukaan rekening tabungan. Yang pertama, pembukaan rekening tabungan. Jadi sebelum nasabah dapat menggunakan fasilitas penyimpanan di bank, langkah awal yang harus dilakukan adalah membuka rekening tabungan. Nah, untuk membuka rekening tabungan di bank, ini pemohon baik perorangan maupun perusahaan harus mengisi formulir. Ini contohnya formulir untuk pembukaan rekening di bank BNI seperti ini, dan di bank-bank lain pun hampir sama. Nah, sekarang kita lanjutkan ke penyetoran tabungan di bank ya. Untuk penyetoran tabungan di bank, ini setoran ke bank dapat berupa uang tunai ataupun cek yang diterima dari debitur perusahaan. Penyetoran pertama dilakukan di bank tempat asal penabung atau nasabah membuka rekening. Nah, ini contoh slip setoran bank. Ini contohnya slip setoran BRI. Di sini seperti ini bentuknya. Sekarang kita lanjutkan ke pembayaran dengan cek dan giro. Yang pertama, pembayaran dengan cek. Cek itu merupakan dokumen yang berisi perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada orang atau perusahaan yang tertera di formulir cek. Nah, di sini contohnya cek seperti ini ya. Jadi ini jika kita menerima cek, ini dibawa ke bank untuk dicairkan. Pembayaran menggunakan belum deng. Ini cara pengendalian pembayaran kas dengan menggunakan cek. Nah, di sini seperti ini. Ada caranya, hanya pejabat tertentu saja yang secara khusus memiliki otoritas untuk menandatangani cek. Jadi hanya pejabat tertentu, tidak sembarang orang bisa menandatangani cek. Lalu adanya pemisahan tugas antara individu yang menyetujui pembayaran kas, melakukan pembayaran kas, dan membukukan pengeluaran kas. Yang ketiga, penggunaan cek yang bernomor urut tercetak harus dilampiri dengan bukti tagihan. Yang keempat, simpanlah blanko cek yang belum terpakai dalam safe deposit box dan hanya satu orang tertentu saja yang ditunjuk untuk memiliki kode akses untuk membukanya. Dan yang kelima, melakukan pengecekan independen atau verifikasi internal. Dan yang keenam, untuk faktur tagihan yang telah dibayar lunas diberi stempel lunas. Sekarang kita lanjutkan ke pembayaran dengan biliet giro. Biliet giro merupakan perintah kepada bank untuk memindahkan
memindahkan rekening dari pihak yang menandatangani atau pembuat kepada pihak yang penerimanya. Jadi kayak transfer langsung tapi menggunakan bentuknya seperti cek. Tapi kalau cek itu kita ke bank langsung cair dalam bentuk tunai, tapi kalau lihat giro tidak. Nah, kita ke bank, nanti uang akan dipindahkan ke rekening kita. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.